Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kami ingin memaparkan sebuah materi di mana ini adalah tugas mata kuliah kami. Sebelum masuk ke dalam materi kami, perkenalkan dulu kami perkenalkan diri. Dengan anggota kelompok yang pertama ada Hafiz dengan NPM 20 40 30 20 10. Lalu kemudian ada Rizky dengan NPM 20, 40, 30, 20, 16. Kemudian ada saya sendiri dengan NPM 40, 30, 20, 33. Video ini merupakan tugas dari mata kuliah rangkaian listrik. Kami berada pada lokal A1 dengan prodi Teknik Elektro dan dosen pengampu mata kuliah kami adalah Bapak Abdul Muiz Prasetya STMT. Kami berkuliah di Universitas Purnima Tarakan. Untuk judul video kami kali ini itu adalah teorema superposisi. Teorema superposisi. Teorema superposisi adalah salah satu cara pintar yang membuat suatu rangkaian yang tidak kompleks menjadi dijadikan lebih sederhana. Strategi yang digunakan pada teorema superposisi adalah mengeliminasi semua sumber tetapi hanya disisakan satu sumber yang hanya bekerja pada waktu itu juga dan menganalisa rangkaian itu dengan konsep rangkaian seri paralel masing-masing saat sumber bekerja sendiri-sendiri. Lalu setelah masing-masing tegangan dan atau arus yang tidak diketahui telah dihitung saat sumber bekerja sendiri-sendiri, masing-masing nilai yang telah diperoleh tadi dijumlahkan sehingga diperoleh nilai tegangan atau arus yang sebenarnya. Kemudian dalam menggunakan teorema superposisi telah diberikan langkah-langkah dalam menggunakan teorema superposisi. Lalu apa aja itu? Yang pertama itu matikan semua sumber bebas, sisakan satu sumber. Temukan keluaran atau tegangan atau arus. Sesuaikan sumber aktif menggunakan teknik pada penjelasan sebelumnya. Yang kedua, ulangi langkah 1 untuk tiap sumber bebas. Lalu yang ketiga, tentukan total keluaran dengan penjumlahan aljabar tiap keluaran sebagai sumber bebas. Nah, di sini ada sebuah fakta mengatakan di mana menganalisa rangkaian dengan superposisi memiliki satu kekurangan besar. Dapat memberikan pekerjaan tambahan. Itu merupakan kekurangan besar dalam melakukan teorema superposisi. Jika rangkaian memiliki 3 sumber bebas, kita mungkin harus menganalisa 3 rangkaian sederhana untuk menghasilkan keluaran tiap sumber bebas yang aktif. Di sini dikatakan itu jika rangkaian memiliki 3 sumber. Mungkin jika hanya memiliki 2 atau mungkin 1, itu tidak akan menambah pekerjaan kita dalam melakukan teorema superposisi. Bagaimanapun, superposisi membantu untuk mengubah rangkaian kompleks menjadi rangkaian sederhana melalui penggantian sumber tegangan jadi short circuit dan sumber arus menjadi open circuit. Analisa rangkaian teorema superposisi. Teorema ini menghilangkan semua sumber bebas dan membiarkan satu sumber aktif pada satu waktu atau satu sumber bebas aktif untuk satu rangkaian superposisi. Kita menghitung drop tegangan dan atau arus pada elemen yang diinginkan untuk tiap rangkaian superposisi. Langkah akhir dari menganalisa rangkaian teorema menggunakan teorema superposisi adalah menjumlahkan semua nilai pada elemen yang diinginkan. Pada gambar di kanan ini merupakan sebuah contoh rangkaian yang nantinya akan kita gunakan untuk menganalisis teorema superposisi. Lalu di sini ada sebuah pertanyaan, berapa sumber bebas yang dapat dianalisa dalam satu waktu menggunakan teorema superposisi? Telah diberikan jawaban bahwa kita hanya dapat menggunakan satu sumber aktif pada satu waktu. Meskipun jika kita mendapatkan beberapa persamaan yang harus dianalisa, teorema ini sangat mudah untuk digunakan dan tidak membutuhkan pemahaman yang tinggi untuk menguasai ini. Lalu di sini telah diberikan pedoman-pedoman teorema superposisi. Yang pertama, berpatokan pada satu sumber. Lalu yang kedua, menentukan arah arus. Yang ketiga, menghitung besar arus pada masing-masing beban. Yang keempat,
sumber tegangan dihubungkan singkat. Dan yang kelima, sumber arus dihubungkan singkat. Sehingga simbolnya bila dihubungkan singkat atau V dan di open atau I menjadi sebagai berikut. Eh, Pada umumnya kita mengetahui bahwa simbol ini yang telah saya beri lingkaran ini, pada umumnya kita mengartikan ini adalah baterai atau sumber tegangan. Lalu pada teorema superposisi ini, itu diganti menjadi short circuit seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal. Ini adalah merupakan sumber short circuit atau arus itu dihubungkan dengan singkat. Lalu pada gambar di sebelah kanan ini, pada umumnya juga ini menunjukkan arah arus itu mengalir. Lalu pada teorema superposisi ini diganti menjadi seperti ini. Ini mengartikan sebagai open circuit. Prinsip superposisi tidak dapat digunakan untuk perhitungan daya, karena daya yang hilang dalam sebuah sumber tahanan berubah-ubah sebanding dengan kuadrat arus atau tegangan, atau tidak linear. Untuk memperhatikan pengaruh masing-masing secara terpisah yang tidak bergantung sama lain, maka sumber tersebut perlu diambil dan ditempatkan kembali tanpa mempengaruhi hasil akhir. Lalu telah diberikan juga rumus teorema superposisi. Teorema ini hanya digunakan untuk rangkaian linear. Sekali lagi ditekankan bahwa untuk menggunakan teorema superposisi ini hanya bisa digunakan untuk rangkaian linear. Lalu bagaimana dengan rangkaian linear? Tentu saja tidak bisa dikarenakan sudah dijelaskan di sini bahwa teorema superposisi ini hanya digunakan untuk rangkaian linear. Lalu apa sih rangkaian linear itu? Rangkaian linear adalah rangkaian yang memenuhi Y sama dengan Kx, di mana K itu konstanta dan X itu adalah variabel. Di sini dia telah diberikan gambar bahwa ini sebuah contoh yang disebut dengan rangkaian linear. Jika kita ingin penjelasannya lebih baik, maka jika terdapat N sumber bebas dalam sebuah rangkaian, maka kita akan memiliki N persamaan berdasarkan sumber bebas yang aktif dalam satu waktu. Pada akhirnya, semua persamaan untuk tiap kondisi rangkaian akan dijumlahkan. Meskipun terdapat sumber tak bebas, teorema superposisi hanya akan fokus pada N sumber bebas. Rangkaian linear dibentuk dari sumber bebas, sumber tak bebas, dan elemen pasif, seperti resistor, induktor, dan kapasitor. Lalu di sini juga terdapat sebuah rangkaian, contoh rangkaian yang dimananya juga ini akan kita gunakan untuk mengerjakan suatu rangkaian teorema superposisi. Baiklah, lanjut ke contoh soal. Untuk materi ini akan dijelaskan oleh Abdul Hafiz. Kepadanya, kami persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Dan untuk selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai soal yang ada di depan layar kita. Di nomor 1 ini, kita memiliki soal yaitu berapakah arus I dengan teorema superposisi. Kita geledah dulu apa saja sih yang ada di gambar di depan kita. Yang pertama di sini ada sumber tegangan, ada sumber arus, yang mana sumber tegangan itu sebesar 20 volt, sumber arus yang mengarah ke atas sebesar 1 ampere. Di sini juga ada 3 tahanan atau disebut juga dengan resistor. Di sini kita dapat lihat ada 3 tegangan, yaitu yang pertama ada 10 ohm, yang kedua adalah 10 ohm, dan yang ketiga adalah 15 ohm. Lanjut. Untuk penyelesaiannya kita dapat menyelesaikannya dengan cara pada saat sumber tegangan aktif atau bekerja, maka sumber arus tidak aktif atau diganti dengan tahanan di dalamnya, yaitu taiga atau rangkaian open circuit. Nah, dapat kita lihat di sini tadi ada sumber arus, yaitu sebesar 1 ampere di sini tadi mengarah ke atas. Nah, untuk dalam penyelesaian superposisi ini di bagian sini yaitu sumber arusnya kita hilangkan sehingga terjadilah
rangkaian terbuka di sini. Nah, untuk langkah selanjutnya kita mencari I1 yang mana dengan cara 20 dari sumber tegangannya sini dan 10 tambah 10 yang merupakan angka dari sini, yang mana hasilnya adalah 1 ampere. Nah, terus langkah selanjutnya kita hapus lagi sumber tegangannya atau kita tutup. Sehingga pada saat sumber arus aktif atau bekerja, maka sumber tegangan yang tidak aktif atau diganti dengan tahanan dalamnya yaitu 0 atau rangkaian short circuit atau kenapa apabila sumber tegangan itu dihilangkan atau ditutup, maka rangkaian ini dapat dikatakan dengan hubung singkat. Lanjut. Untuk mencari I2 pada rangkaian sebelumnya, saya dapat mencarinya dengan min 10 per 10 tambah 10 dikali 1, yang mana 1 ini adalah tadi sumber arusnya. Maka menghasilkan hasil yaitu minus 0,5 ampere. Mengapa bisa suatu arus ini bernilai negatif? Apabila arus itu memiliki arah yang salah atau berlawanan sehingga arahnya adalah negatif. Sehingga I yang dilewati R2 tadi yang ditanyakan yaitu adalah I1 ditambah I2 sama dengan 1 dikurang 0,5 yang mana hasilnya adalah 0,5 ampere. Kita kembalikan ke moderator untuk contoh soal berikutnya. Baiklah, untuk contoh soal yang kedua ini akan diambil alih oleh Rizky kepadanya. Silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Baiklah, kita masuk ke contoh soal nomor 2. Yang ditanyakan, berapa nilai V out dengan teorema superposisi yang diberikan rangkaian sebagai berikut. Kita analisis dulu apa saja yang ada di dalam rangkaian tersebut. Terdapat sumber arus bernilai 4 ampere, sumber tegangan 12 volt, dan 3 buah resistor atau tahanan yang masing-masing bernilai 9 ohm, 5 ohm, 3 ohm, dan 3 ohm. Ya. Untuk selanjutnya, kita kerjakan dengan tata cara. Yang pertama, kita aktifkan dulu sumber tegangannya yang bernilai 12 volt, lalu kita hubungkan singkat sehingga membentuk open circuit sumber arusnya. Setelah sumber tegangannya diaktifkan, maka hasil rangkaiannya akan jadi seperti rangkaian yang di bawah ini yang sedang kita lihat. Ini 4 ampernya diubah, jadi lambang simbolnya menjadi seperti ini. Kita off-kan dulu. Lanjut. Nah, setelah itu, kita sederhanakan lagi rangkaiannya. Karena tahanan yang 3 ohm ini dan 3 ohm ini bersifat seri, maka tinggal kita jumlahkan saja. Itu 3 ditambah 3 itu dengan hasilnya menjadi 6 ohm. Lalu setelah itu rangkaiannya akan menjadi sederhana, itu seperti gambar di bawah ini. Seperti gambar di bawah ini.
Jadi tahanan yang di sini menjadi satu dengan yang ini. Jadi bernilai 6 ohm. Lalu dari persamaan ini juga karena tahanan yang bernilai 5 ohm dan 6 ohm itu paralel, maka dapat kita sederhanakan dengan rumus rangkaian paralel sama dengan tahanan 1 dikalikan dengan tahanan 2 per tahanan 1 ditambah tahanan 2. Itu rumus cepatnya, yaitu 5 ohm dikali 6 ohm per 5 ditambah 6 ohm. Sehingga kita dapatkan 2,27 ohm. Lanjut. Nah, dari rangkaian tadi, dapat lagi kita sederhanakan. Jadi rangkaiannya lebih sederhana seperti ini. Karena tadi P0-nya diapit dengan AB, maka PAB penghubung seri, maka berlaku sifat pembagian tegangan, yaitu PAB sama dengan 2,27 ohm. Dari sini kita bagi dengan 2,27 ohm, ini juga, dan dibagi lagi dengan tahanan 9 ohm, lalu kita kalikan dengan sumber tegangan, itu 12 volt, hingga dapatkan hasil 2,41 volt. Nah, karena sudah kita dapat VAB-nya, karena VAB split daerah Vout 1, lalu dapat kita gambarkan ulang seperti rangkaian ini. Jadinya kita gambarkan ulang kembali VAB tersebut menjadi sebagai berikut dengan rumus pembagi tegangan, yaitu karena Vout 1-nya tadi berada di sini kan. Kalau kita lihat di soal sebelumnya, Vout ini, V0 Vout 1, kita gambarkan situ Vout 1 sama dengan 2,27 ohm per 2,27 ohm ditambah 9 ohm, kita kalikan dengan VAB yang telah kita temukan tadi, itu 2,41, sehingga Vout 1 sama dengan 0,48 volt. Nah, sekarang kita ke model keadaan kedua, itu saat sumber tegangan kita matikan, kita off-kan. Jadi simbolnya menjadi seperti ini. Simbolnya berubah. Jadi di sini kan tegangannya bernilai 12 volt. Kita matikan, jadi short circuit, dan menjadi gambarnya seperti ini. Lanjut. Nah, jadi seperti langkah pertama, kita sederhanakan lagi rangkaiannya agar mudah kita kerjakan. Itu tahanan yang bernilai 9 ohm dan 5 ohm itu bersifat paralel, maka dapat kita selesaikan dengan cara cepat tadi, itu tahanan 1 dikali tahanan 2 dibagi tahanan 1 dikali tahanan ditambah tahanan 2, itu hasilnya bernilai 3,21 ampere. Setelah itu, dapat kita sederhanakan lagi rangkaiannya menjadi gambar seperti ini. Tahanannya berkurang 1 karena kita sederhanakan. Nah, dari rangkaian tersebut dapat kita lihat bahwa tahanan yang bernilai 3,21 dan 3 ohm itu bersifat
rangkaian seri. Jadi tahanan tersebut kita sederhanakan dengan cara menambahnya, yaitu 3,21 tambah 3, jadinya 6,21 ohm. Jadi dapat kita sederhanakan lagi, rangkaiannya menjadi seperti ini. Dapat kita lihat bahwa tahanan yang di sini jadi tinggal satu, itu ini. Dari sini juga dapat kita lihat bahwa arus yang mengalir melewati dua tahanan, yaitu tahanan yang bernilai 3 ohm dari sini dan tahanan yang bernilai 6,21 ohm. Maka dapat bisa kita simpulkan arus yang lewat sini adalah I1. Maka dapat kita hitung I1-nya dengan rumus membagi tegangan, yaitu I1 sama dengan 6,21 ohm per 6,21 tambah 3 ohm. Dikali 4, itu sumber arusnya. Hingga dapat hasil itu 2,69 ampere. Karena I dan R-nya sudah kita dapat, untuk mencari Vout 2-nya dapat kita gunakan rumus, yaitu Vout 2 sama dengan I1 dikalikan R. Tegangannya yaitu 2,69 dikali 3 sama dengan 8,07 volt. Karena superposisinya sudah kita dapatkan Vout 1 dan Vout 2-nya, untuk mendapat hasil Vout-nya dapat kita jumlahkan dengan cara Vout sama dengan Vout 1 ditambahkan dengan Vout 2, yaitu 0,48 volt ditambah 8,07 volt. Sehingga dapat kita ketahui Vout yang berada di sini tadi bernilai 8,55 volt. Sekian dari penjelasan saya. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, untuk contoh soal yang ketiga akan dikembalikan kepada Hafiz. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan kembali sebuah contoh untuk menyelesaikan soal superposisi. Carilah arus yang melewati rangkaian di bawah ini. Nah, di sini terdapat gambar yang mana sebuah gambar rangkaian terdapat beberapa elemen di dalamnya. Di sini ada I atau sumber arus, dan di sini adalah sumber tegangan sebesar 8 volt. Juga tersebar beberapa hambatan atau resistor. Di sini ada R1 5 volt, R2 3 volt, R3-nya 2 volt. Salah, mohon maaf, bahwa sebutan untuk satuan resistor atau hambatannya adalah 5 ohm. Yang di R2 adalah 3 ohm dan di R3 adalah 2 ohm. Lanjut. Untuk penyelesaian, di sini tertera kami tuliskan contoh soal nomor 3 ini, kita akan mencari arus yang melewati rangkaian di atas atau di slide sebelumnya, di mana arus sumbernya 10 ampere seperti yang saya sebutkan tadi, dan tegangannya sebesar 8 volt. Untuk penyelesaiannya, bagaimanakah langkah menyelesaikannya? Langkah-langkah penyelesaian teorema superposisi. Yang pertama, kita aktifkan sumber arus 10 ampere-nya. Kemudian, kita hubung singkat sumber tegangan 8 volt-nya.
atau bahasa mudahnya, hilangkan sumber tegangan 8 voltnya. Oke, untuk yang sudah mendengarnya pasti mudeng lah ya, pasti paham. Setelah diaktifkan sumber arus dan dihubung singkat sumber tegangannya, maka hasil rangkaiannya menjadi seperti di bawah ini. Nah, ini gambarnya yang telah kami paparkan. Di sini tadi ada sumber tegangan, tapi telah dihubung singkat atau bahasa mudahnya di sini dihilangkan. Lanjut. Langkah selanjutnya, kita hitung arusnya dengan rumus pembagi arus. Yang mana kita dapat menggunakan satu tambah R2 dikali I, yang mana hasilnya 3/5 ditambah 3 dikali 10. 10 adalah besarnya arus tadi, sehingga menghasilkan hasil 3,75 ampere. Untuk arus yang berada di resistor 2, yaitu bisa kita cari dengan cara R2 dibagi R1 ditambah R2 dikali I, yang mana hasilnya 5/5 ditambah 5/5 tambah 3 dikali 10, yang mana hasilnya yaitu 6,25 ampere. I ketiga yaitu I yang berada di resistor 3. Kenapa tidak dicari? Karena tidak ada arus yang melewati R3. Kemudian kita bergantian. Yang diaktifkan adalah sumber tegangannya, sedangkan sumber arusnya di bahasa mudahnya yaitu dibuka. Nah, jadi setelah kita open short circuit, nah tersini terjadi rangkaian terbuka. Open short circuit. Kita geledah dulu. Di sini tidak ada berbeda, mungkin cuman yang berbeda dari rangkaian sebelumnya karena memang cuma terjadi di sini adalah open circuit, jadi yang membedakan dari penyelesaian sebelumnya adalah di sini. Dan di sini masih sumber tegangannya yang masih normal. Lanjut. Nah, untuk langkah selanjutnya, setelah sumber arus di open circuit, kemudian hitung arusnya. Di sini kita dapat hitung arus yang berada di resistor 1 itu dengan cara di sini dijelaskan resistor 1 arus yang berada di resistor 1 sama dengan arus di resistor 2, yang mana E atau tegangan dibagi R1 ditambah R2, atau hasilnya 8/5 tambah 3. Sini 8, 5 tambah 3, 8. Jadi 8/8 hasilnya 1 ampere. Untuk I atau arus yang berada di resistor 2 sama dengan yang I12 ini, yaitu E/R1 tambah R2. Nah, kan sama nih. Yang mana hasilnya sama-sama 1 ampere. Untuk arus yang dilewati oleh resistor ketiganya, kita dapat cari itu E sama dengan E dibagi resistor ketiga, R3, yang mana tegangannya adalah 8 dan
resistornya sebesar 2 ohm, maka menghasilkan 4 ampere. Sampai di sini sudah selesai, tinggal mengikuti perintah soalnya, di mana soalnya menyuruh carilah arus yang melewati rangkaian tersebut. Berarti hasilnya seperti ini. Nah, kita dapat melihat tabel yang ada di sini bahwa I1 ada I2 dan I3. Dipatukan I atau pada penyelesaian awal kita dapat lihat I1 adalah 3,75 ampere. I2 di sini kita menjelaskan juga ada arahnya. Sini ada I2 sebesar 6,25 ampere arahnya ke kanan rangkaian, dan I3 sebesar 0 karena tidak dialiri arus. Untuk patokan E atau tegangan yang pada penyelesaian kedua, I1-nya sebesar 1 ampere, I2-nya sama, besar 1 ampere, yang membedakan hanya arah jalan arusnya, dan I3 sebesar 4 ampere. Yang mana resultan I atau yang dicari sebesar I1 4,75 ampere, I2-nya 5,25 ampere, dan I3 sebesar 4 ampere. Sekian untuk penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, mungkin sampai di sini saja presentasi kami kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam menjelaskan materi ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.